isu-isu yang belum terverifikasi di media sosial sebagai bahan berita. Kini Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Google sepakat untuk menggunakan program Trusted Flagger, yaitu program yang akan digunakan untuk menangani konten negatif melalui tanda bendera. Dengan program ini, siapapun bisa melakukan pemblokiran konten atau tayangan yang tidak sesuai dan melanggar aturan. Akhir Juli ini, Google beserta Kominfo akan menerapkan suatu sistem yang namanya disebut Trusted Flagger. Trusted Flagger itu jadi nanti masyarakat atau siapapun bisa mengklaim bahwa ini masuk dalam konten yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan lain sebagainya. Setelah itu juga selain Trusted Flagger ada yang namanya legal removals. Ya, legal removals untuk kaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan legal yang mungkin juga nanti salah satunya dengan penegakan hukum di Indonesia. Saatnya kita dituntut untuk semakin cerdas dan pintar dalam memanfaatkan teknologi internet dan sosial media. Bijak dan bertanggung jawab dalam menyebarkan setiap informasi. Tim Liputan Kompas TV. Oke, videonya memang agak panjang ya karena video tersebut memuat berita-berita terkait dengan hoax dan penyebarannya di Indonesia dan upaya-upaya yang mungkin dilakukan pemerintah yang dicanangkan pemerintah untuk melawan hoax tersebut. Tapi menurut Mbak Hana nih, saya mau dengar tanggapan Mbak Hana. Menurut Mbak Hana, kira-kira dari video tersebut, apakah orang yang menyebarkan berita hoax itu dia tidak sadar akan literasi digital? Menurut saya belum sadar ya Mbak Pipit. Belum sadar. Oke, belum sadar ya. Benar ya teman-teman. Jadi mereka tuh mungkin aja kalau kita tanya bahwa apakah mereka tahu, mungkin mereka tahu. Tapi dalam implikasinya, dalam penerapannya mereka tuh tidak menerapkannya dan menjadi kelompok yang memang mengadu domba dan mencari keuntungan dari berita-berita hoax yang disebarkannya. Ada juga yang saya baca beberapa hari yang lalu bahwa ternyata virus hoax ini lebih berbahaya dari virus COVID ya. Jadi karena ini informasi yang tiap hari dikonsumsi oleh hampir semua orang yang berselancar di internet atau kita bisa bilang warganet atau netizen, itu bisa mempengaruhi pola pikirnya kalau tidak ada pemahaman terkait dengan literasi. Oke, next slide dulu Kakak Admin, minta tolong. Tapi sebelumnya kenalan dulu ya. Walaupun mungkin sudah kenal, kita kenalan ulang lagi. Jadi nama saya Nur Rafiati Mursalim. Saat ini saya bekerja sebagai Customer Service Lead pada perusahaan startup Octopus Indonesia yang basisnya digital, di mana kami menangani dan juga membantu pemerintah dalam manajemen persampahan dan promosi terkait ekonomi sirkular. Selain itu saya juga sebagai tim teaching pada platform digital jadi pns.id, serta saya juga tim riset pada salah satu LSM atau NGO di Sulawesi Selatan, Hasanuddin Center for Tobacco Control and Non-Communicable Disease Prevention, di mana kami berfokus pada pencegahan perilaku merokok dan juga penyakit tidak menular di kawasan timur Indonesia ya. Jadi fokusnya di situ. Saat ini juga saya statusnya mahasiswa pasca sarjana, magister yang sedang menempuh pendidikan di UGM Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi ilmu perilaku dan juga promosi kesehatan. Gitu ya teman-teman. Jadi kemarin saya lihat media sosial saya udah ada nih beberapa yang ternyata follow akun media sosial saya, dan karena mereka memperkenalkan diri, teman-teman memperkenalkan diri, saya follow balik gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang berminat untuk kita saling reach out di media sosial, bersilaturahmi secara virtual sebagai warganet yang baik, monggo aja. Kesempatan masih sangat terbuka lebar ya teman-teman. Boleh melalui Instagram, LinkedIn, atau misalnya teman-teman tertarik untuk menggunakan atau berkorespondensi menggunakan email, silahkan berkirim email di email tersebut. Saya sengaja menggunakan email akademik saya karena saya lebih suka buka email akademik gitu ya. Oke,
kemudian ini karena ini hari terakhir, di sesi terakhir saya tuh saya mau cerita mungkin ya. Jadi salah satu keuntungan kita bisa kita sadar akan literasi digital adalah kita memanfaatkan peluang yang ada, peluang yang terbuka seluas-luasnya. Jadi misalnya walaupun arus informasi yang kita konsumsi itu sangat banyak, kita tuh bisa memilih bahwa saya maunya informasi yang seperti ini yang saya dapatkan. Jadi teman-teman, ini bukannya show off ya. Jadi ada beberapa penghargaan yang pernah saya dapat ketika saya berkuliah zaman S1 dulu. Jadi pernah ke Jepang juga dan didanai itu karena saya memang cari informasi di internet gitu. Saya memanfaatkan dunia digital menurut saya dengan cukup intens dan juga betul-betul saya memilih informasinya. Jadi mungkin waktu itu saya bisa merefleksikan diri saya ketika teman-teman saya aktif di media sosial, misalnya Facebook, mereka follow akun-akun tertentu, saya follow-nya akun-akun beasiswa, misalnya seperti itu. Jadi ini hal positif yang teman-teman bisa cari ya. Kemudian contohnya juga kalau misalnya teman-teman mau cari pekerjaan, boleh pelan-pelan, kalau nggak punya akun LinkedIn, dibuatlah akun LinkedIn-nya. Itu mirip-mirip akun Meta gitu ya. Jadi tapi teman-teman akan terkoneksi dengan orang-orang yang memang punya spesifikasi atau kekhususan secara profesional dengan teman-teman seperti itu ya. Walaupun memang di akun LinkedIn itu kebanyakan orang yang sudah bekerja ya, tapi menurut saya bisa dicontoh cara membuat deskripsinya. Jadi teman-teman sudah terlatih. Jangan sampai kita tuh menjadi anak muda yang cuman terbiasa untuk mengkonsumsi hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya di judul presentasi hari ini, yaitu hoax gitu ya. Hoax itu kita nggak bisa bendung sebenarnya. Kita taunya itu hoax kalau kita sudah mengevaluasi. Ya, jadi kadang-kadang menurut saya, kalaupun teman-teman memang mau menghindari hoax, kalau nggak mau mengevaluasi informasinya, kalau nggak mau ribet gitu ya mengevaluasi informasinya, pilih kekhususan informasi yang teman-teman mau cari gitu. Jadi misalnya khusus informasi apa yang teman-teman mau cari. Jadi itulah yang akan dibaca oleh algoritma dari media sosialnya. Itu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Hana cari akun-akun yang fokus untuk kesempatan meraih scholarship di mana gitu ya. Nah, itu yang akan muncul setiap hari, informasi-informasi itulah yang akan muncul setiap hari. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa proses evaluasi untuk informasi masih terlalu sulit untuk teman-teman, salah satu caranya adalah dengan teman-teman fokus aja cari informasi apa sebelum bersosial media menurut saya. Jadi, hari ini saya mau cari informasi terkait dengan misalnya makanan sehat gitu ya. Kemudian besok saya mau cari informasi terkait cara menurunkan berat badan misalnya ya, seperti itu. Jadi itu adalah cara yang efektif untuk memilah-milah informasi, dan itu sudah saya praktekkan di diri saya sendiri. Dan jangan lupa itu juga dilakukan secara konsisten ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini nanti di pembahasan di belakang kita akan belajar ada beberapa website tertentu yang teman-teman bisa jadikan acuan untuk mengevaluasi informasi, apakah informasi tersebut adalah informasi hoax atau bukan. Kita akan bahas di belakang ya. Tapi salah satu caranya, kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya saya masih sulit deh untuk mengevaluasi informasi, pilihlah informasinya gitu ya. Jadi jangan biarkan arus informasi itu yang muncul di beranda teman-teman secara masif gitu ya. Harus teman-teman sebagai pengendalinya, teman-teman yang betul-betul bertanggung jawab atas informasi yang teman-teman konsumsi. Begitu. Itu ya sedikit pembukaan, dan karena ini juga sesi terakhir. Oke, next slide, Kakak Admin. Jadi diulang lagi ya teman-teman, jangan bosan-bosan kenapa kita terus-menerus mengulang literasi digital, dan kenapa juga ini menjadi alasan saya membuka kelas ini dengan pembahasan literasi digital. Karena seperti yang pernah saya bilang di beberapa pertemuan di awal, literasi digital itu adalah pondasinya ya teman-teman. Jadi ibarat mau bangun rumah, bahan dasarnya adalah literasi digital, ibarat kunci
ibarat kita mau memasuki sebuah rumah, kuncinya adalah literasi digital gitu. Kan kita mau masuk ke dalam dunia maya ya Mbak Hana. Jadi diharapkan masyarakat Indonesia itu punya kecakapan terkait dengan pengetahuan dan juga keterampilan berliterasi digital. Kemarin kita udah lama banget bahas terkait dengan literasi digital, hari ini saya cuma membaca aja. Jadi sedikit review ya teman-teman, literasi digital itu adalah pengetahuan dan juga kecakapan atau keterampilan. Jadi tidak hanya kemampuan teman-teman untuk buat akun media sosial, nggak seperti itu. Tapi bagaimana teman-teman tahu bahwa di dalam media sosial itu informasi apa yang ada, bentuk konten yang ditawarkan seperti apa. Dan misalnya untuk usia, kalau misalnya udah lama ya menggunakan media sosial tersebut, kira-kira orang-orang yang berada dalam yang menggunakan media sosial ini range usianya usia berapa gitu ya, itu kita bisa tebak-tebak sebenarnya. Jadi ingat ya, berliterasi digital berarti kita punya pengetahuan dan juga keterampilan atau kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, jadi termasuk perangkat keras atau hardware ya. Jadi hardware ini istilah teknologi dan informatika ya. Jadi ada namanya hardware atau perangkat keras, contohnya aja yang teman-teman bisa sentuh, misalnya mouse, laptop, let's say, apalagi yang bisa disentuh teman-teman, pokoknya yang bisa disentuh ya. Kemudian saya kayak I have no idea again. Terus kemudian ada juga namanya software ya teman-teman. Jadi kayak sistem di dalam perangkat kerasnya itu kan teman-teman nggak bisa sentuh secara langsung. Jadi secara umum ada software dan juga ada hardware, perangkat keras dan juga perangkat lunak. Jadi diharapkan pengetahuan akan itulah yang teman-teman miliki sebagai warga di dunia maya yang memang sadar berliterasi digital gitu ya. Kemudian setelah kita punya pengetahuan dan juga keterampilannya, itu untuk apa gitu. Jadi yang pertama untuk menemukan. Jadi informasi yang teman-teman cari atau informasi yang teman-teman dapatkan itu betul-betul sebaiknya teman-teman ada niatan untuk carinya gitu, seperti yang saya bilang di slide sebelumnya ya. Kayak saya, karena saya memang mau rasain rasanya dapat beasiswa, ya udah saya follow akun-akun yang yang memuat informasi terkait itu. Kemudian pengetahuan dan juga kemampuan untuk mengevaluasi. Jadi diharapkan tuh kita sebagai warganet atau netizen mampu mengevaluasi berita atau informasi gitu ya, atau konten. Jadi caranya sudah saya utarakan sesederhana melontarkan pertanyaan 5W ditambah H gitu ya. Jadi what, when, where, why, who, sudah semuanya 5 tambah how gitu. Kemudian diharapkan juga kita tuh punya pengetahuan dan juga keterampilan untuk menggunakan. Jadi setelah informasi itu ditemukan, setelah informasi itu dievaluasi, kita diharapkan juga punya pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan informasi tersebut, kemudian membuat informasi. Jadi kita tuh dianggap sebagai warganet yang aktif gitu ya. Jadi karena tidak ada sekarang larangan bahwa cuman anak usia segini yang bisa melihat sosial media, nggak ada aturan baku, dan memang kita tidak ada pemantaunya gitu ya. Jadi diharapkan kita tuh bertanggung jawab penuh atas apa yang akan kita sebarkan di dunia maya. Kemudian memanfaatkan informasi yang telah kita evaluasi, informasi yang kita dapatkan, dan informasi yang telah kita buat secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum ya. Jadi ada aspek yang mengikat, yaitu hukum, dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya Kak Hana dan juga teman-teman yang lain, berarti literasi digital itu pengetahuan, keterampilan terkait dengan mencari informasi, mengevaluasi informasi, dan menyebarluaskan informasi secara sehat dan juga patuh hukum. Yang instrumen yang lain kan menurut saya sudah masuk ya ke dalam instrumen sehatnya. Kemudian untuk apa? Untuk interaksi dan juga komunikasi dalam keseharian. Ini ada yang nggak mute ya, di mute dulu Kak. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bertanya, monggo aja diketikin pertanyaannya di kolom chat, saya bantuin Mbak Hana gitu ya. Oke, kemudian next slide Kak Katmin.
baru kemarin memang kita membahas terkait dengan Oke, Kak Aulia udah 2 kali nanya. Makasih, mungkin semangat sekali ya Kak Aulia ya. Baik, ini akan dibahas ya Kak di sesi Q&A nanti. Pembahasan kita masih lumayan panjang, jadi diharapkan Kakak tetap ada di sini. Oke, lanjut dulu ya. Kemudian kemarin kita sudah mulai membahas terkait dengan level-level dari kemampuan literasi digital seorang individu gitu ya. Jadi ada yang levelnya basic, kemudian ada yang levelnya medium, dan ada yang levelnya advance. Kemarin Mbak Hana masih ingat nggak levelnya Mbak Hana di mana? Masih Mbak Pipit, saya ada di level medium ke advance. Oh, medium to advance ya. Berarti kita sama. Kalau saya bisa menarik kesimpulan, tapi ini belum berdasarkan penelitian teman-teman, milenial, generasi Z, dan generasi Alpha itu memang cenderung starting point-nya di medium. Ya, kalau saya bisa bilang seperti itu, karena dari pengertian kemarin, mulai dari generasi milenial itu sudah dianggap sebagai generasi yang memang sudah tahu menggunakan media digital. Itu ya, jadi yang basic-basic udah dianggap sudah lompat gitu ya, kita udah akselerasi ke level medium. Jadi memang starting point-nya adalah di level medium dalam penggunaan medianya, tapi pengetahuan akan literasi digitalnya bisa aja kita tuh masih basic gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita tuh harus mengimbangi pengetahuan kita dalam penggunaan alat-alat digital dengan pengetahuan kita terkait dengan berliterasi digital. Karena kembali lagi kuncinya adalah literasi digital. Kayak kitabnya adalah literasi digital. Jadi apa yang kita bawa selama kita berselancar di dunia maya, selama kita menjadi warganet adalah kesadaran kita terkait dengan literasi digital gitu ya. Jadi teman-teman kalau basic ya pengetahuannya masih basic, kemudian kalau medium dia udah mampu untuk mengevaluasi informasi gitu ya. Tapi kalau advance dia tuh sudah masuk ke ranah pemberdayaan. Jadi udah ada orang lain yang dia berikan impact terhadap konten mungkin atau gerakan yang dilakukan di dunia digital gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam kesehariannya merasa bahwa oh saya ternyata hobinya buat konten yang banyak dikomentari misalnya oleh orang-orang, atau misalnya konten yang teman-teman buat itu mempengaruhi hidup orang banyak, ya level literasi digital teman-teman adalah level advance. Sesederhana itu ya pengertian tingkatannya, pengertian levelnya gitu teman-teman. Kira-kira teman-teman yang hadir di kolom yang di sesi ini levelnya di level mana? Apa di level sama saya dengan Mbak Hana, medium ke advance, atau masih basic, atau merasa bahwa kayaknya saya cuman saya tahu misalnya mengevaluasi informasi, tapi saya tidak oh ada yang basic loh. Thank you Kak Hailila, basic ya. Nggak apa-apa sih, jadi maksudnya at least teman-teman sudah tahu mengukur dirinya ya. Kalau mau naik kelas berarti pengetahuan dan keterampilannya harus ditambah lagi. Cakupannya apa silahkan dilihat di slide ini gitu. Kemudian next slide Kak Admin. Nah, ini infografis ya yang saya dapatkan di internet tadi sebelum sesi ini. Jadi yuk verifikasi dulu, jangan asal share. Jadi ini adalah langkah awal. Kita udah tahu nih literasi digital itu apa, kemudian tingkatan-tingkatannya seperti apa. Kemudian saya sengaja untuk menampilkan infografis ini. Jadi di sini ada fakta yang menunjukkan bahwa ternyata 95% dari pengguna internet di Indonesia itu memang mengakses media sosial. Jadi entah platform apa, ya ini ada ininya juga ya, ada diagramnya juga. Kemudian ternyata dari 95% orang yang menggunakan internet tersebut di media sosial yang terbanyak, kita tuh masuk ke dalam peringkat 4 pengguna Facebook terbanyak gitu ya. Kemudian peringkat 5 pengguna Twitter terbanyak. Sangat aktif ya teman-teman. Jadi siapa nih di sini yang
lebih suka, boleh teman-teman ketikkan di kolom chat kira-kira teman-teman lebih suka menggunakan apa saat ini, apakah menggunakan Meta atau menggunakan, Meta itu Facebook ya, sudah ganti nama, menggunakan Meta atau menggunakan Twitter. Silahkan, kita mau lihat apakah teman-teman aktifnya di mana. Kalau Mbak Hana, kalau dibandingkan dua media sosial ini lebih suka pakai apa, yang mana? Alasannya mungkin ada. Nah, kebetulan Mbak Pipit, saya hanya menggunakan sosial media WhatsApp dengan Instagram. Facebook dan Twitter saya sudah tutup. Oh iya? Iya, jadi saya hanya membatasi cukup WhatsApp dengan Instagram saja. Alasannya mungkin Mbak, kenapa? Maksud saya, kalau saya berpikir sih Facebook itu adalah media sosial sejuta umat gitu. Jadi kalau menurut saya, salah satu cara untuk mengenali identitas seseorang adalah mencarinya di Facebook atau Meta. Karena itu adalah kayak setelah dari Friendster, kan sebelumnya Friendster. Mungkin kalau Mbak Hana ingat zaman dulu Friendster, kemudian ada boomingnya Facebook, hampir semua orang punya Facebook. Jadi salah satu cara untuk mengenali orang lain adalah dengan melihatnya di akun Facebook. Kalau saya sih caranya seperti itu. Alasannya kenapa ditutup, Mbak Hana? Yang pertama itu karena sudah bosan juga ya Mbak Pipit, karena dari zaman SMP sudah main Facebook ya, dari zaman SMP sudah main Facebook sampai sekarang. Kok dilihat-lihat kok isi Facebook ya itu doang gitu, ya udah akhirnya ditutup, lalu ya beralih ke Instagram saja sama WhatsApp. Alasannya yang utama karena bosan aja. Karena bosan ya, karena bosan. Iya. Memang fenomenanya sekarang Meta itu lebih banyak ditempati oleh kayak misalnya orang-orang generasi sebelum kita gitu ya, mereka memang lebih nyaman menggunakan Meta. Di sini juga teman-teman ternyata banyak sih yang masih menggunakan Meta ya. Mungkin boleh diketikkan alasannya kalau misalnya di antara dua ini ya, teman-teman, antara Meta dan Twitter, kenapa lebih memilih Meta dan kenapa lebih memilih Twitter, alasannya seperti apa? Kita cuma mau lihat sih alasannya seperti apa, karena ini kan ternyata kita tuh peringkat keempat untuk penggunaan Meta, kemudian peringkat 5 untuk penggunaan Twitter. Tapi kalau saya pribadi Twitter pernah punya, cuma saya tutup karena saya tidak banyak memfollow temen, jadi lebih banyak ke informasi yang update sih. Jadi kalau saya mau lihat trending topik, biasanya saya larinya ke Twitter. Cuman saya merasa bahwa saya kurang interaksinya di sana gitu. Jadi saya lebih banyak mengkonsumsi informasi di Twitter dibandingkan saya melakukan interaksi. Saya kan agak-agak talk aktif ya, jadi suka ngobrol. Jadi biasanya kalau buka sosial media, saya tuh nggak cuman baca atau menjadi warganet yang mengkonsumsi informasi, tapi sebisa mungkin saya tuh berinteraksi dengan teman-teman saya. Nah, di Twitter nggak seperti itu, saya nggak banyak temen di Twitter, jadi saya memilih untuk Twitter. Dan kalau Meta, saya masih punya Meta sih, cuman memang less aktif. Sekarang lebih aktif di WhatsApp sama dengan Mbak Hana karena itu sifatnya personal. Kalau personal ya, kemudian Instagram dan juga TikTok. Karena menurut saya informasi di TikTok itu dia sampaikan dengan cara yang fun sih. Walaupun memang saringannya masih belum terlalu ketat ya. Jadi tergantung lagi informasi apa yang mau kita cari gitu. Nih sudah ada nih ke Hana teman-teman yang menyumbangkan suaranya, insight-nya ya. Kenapa mereka lebih memilih Twitter atau lebih memilih Meta? Dari Kak Ananda Amalia, karena punyanya akun Twitter dan banyak teman virtual dari Twitter. Oke, ini mirip-mirip dengan alasan saya ya. Saya kebalikannya Kak. Saya malah nutup karena nggak ada teman di Twitter. Kemudian ada dari Kak Zahra, memilih Twitter karena mostly rekan dan teman menggunakan Twitter juga informasi pendidikan lewat Twitter Kakak Pipit. Oke. Iya ya, kalau memang mau lihat informasi yang trending, itu memang Twitter sih asli. Memang menarik di situ dari segi itu. Kemudian ada juga nih dari Kak Syukrianzah, Meta karena tidak tahu pakai Twitter. Ini alasan ketidaktahuan sih. Jadi bisa aja memang karena kita sudah merasa bahwa sudah familiar atau cukup dengan itu saja gitu ya. Jadi
nggak apa-apa sih, intinya teman-teman tahu bahwa ada media sosial namanya Twitter, ada namanya Facebook gitu ya. Karena menurut saya semakin banyak media sosial biasanya tuh harian kita tuh kayak bakalan checking satu-satu gitu, dan itu akan membuat kita kayak nggak ada prioritas media sosial yang mana yang mau kita gunakan gitu ya. Jadi kayak saya walaupun suka baca-baca informasi di Twitter, karena nggak ada interaksi ya udah ditutup aja gitu, karena udah ada Instagram dan juga ada TikTok. Kemudian ada Kak Hani sama dengan Mbak Hana, sekarang cuma pakai WhatsApp dan Instagram, Facebook dan Twitter sudah di uninstall. Alasannya apa Kak Hani? Kemudian Kak Hailila, saya lebih memilih Twitter karena banyak informasi tentang apa yang saya suka lebih banyak di-share di Twitter. Mungkin karena informasi yang dicarinya juga seperti itu ya, jadi berdasarkan algoritma. Di media sosial yang lain juga seperti itu. Kemudian Kak Keisha, Twitter karena lebih bebas berekspresi, tidak pernah down, lebih cepat mendapatkan kabar terkini sih. Kalau dari update informasi memang Twitter juaranya. Dan opini-opini orang-orang juga di Twitter menurut saya lebih faktual sih dibandingkan dengan kalau menurut saya nggak tahu, ini by feeling aja. Saya belum melakukan riset ya, tapi kalau di Twitter itu orang menurut saya jauh lebih kritis dibandingkan dengan media sosial yang lain. Kalau di media sosial yang lain kayak buat konten, habis itu dikomentari kontennya seperti apa, entah itu hujatan atau misalnya komentarnya positif. Tapi kalau Twitter itu kayak betul-betul kita ngobrol. Kemudian pilih Meta karena banyak meme. Kemudian Kak Arfa, kalau Meta lebih asik, apalagi di Facebook ada grup meme. Oke, jadi ini ya untuk hiburan, boleh-boleh aja sih. Terserah teman-teman penggunaan media sosialnya seperti apa. Tapi kita harus tahu ya, kita harus paham outcome dari literasi digital adalah kita mau adanya transformasi, gitu ya. Benar. Kemarin kita sudah bahas salah satu caranya dengan membatasi informasinya, penggunaannya. Jadi misalnya Kak siapa nih saya ambil, Kak Keisha. Saya mau cari informasi terkait dengan cara membuat bunga artifisial, bunga buatan ya, bukan bunga alami gitu. Kemudian dia mau belajar di media sosial, tapi ternyata dia tuh tidak membatasi waktunya, jadi tetap harus dibatasi waktunya ya, karena itu salah satu trik untuk melakukan transformasi ke depannya gitu. Dan juga biar kita nggak kebablasan menggunakan media sosial, karena 1 jam di media sosial itu nggak kerasa teman-teman. Kalau saya nggak tahu kalau teman-teman, kalau Mbak Hana gimana, sejam kerasa nggak? Nggak, Mbak Pipit, nggak terasa. Apalagi kalau sudah selesai belajar gitu, ada capek kan, buka Instagram deh sebentar aja gitu kan, baru lanjut lagi. Kan? Iya, tahu-tahu udah jam segini aja. Iya, benar nggak terasa banget Mbak Pipit. Nah, di kolom chat ini juga bervariasi ya Mbak Pipit, alasannya teman-teman. Nah, Mbak Pipit, saya mau sedikit cerita nih mengenai Twitter. Kan tadi kalau di Twitter kan Mbak Pipit sempat singgung tuh kalau teman-teman di Twitter lebih kritis gitu ya, apalagi dalam mengutarakan pendapatnya. Saya juga pernah tanya sama teman saya Mbak Pipit. Karena kan saya mengenai Twitter juga, saya tanya alasan teman saya. Kamu kenapa sih suka main Twitter gitu, saya tanyakan. Iya, di Twitter tuh lebih enak. Jadi maaf ya, nih katanya seperti ini. Karena di Twitter itu lebih enak untuk bacot gitu, maaf sekali. Dia bilang kayak gitu, gitu kan. Waduh, ya udah deh kalau kayak gitu, karena yang memang di Twitter itu kata-kata tuh kadang nggak difilter gitu loh Mbak Pipit. Nah, jadi itu tergantung dari kita lagi. Bisa nggak kita mengkonsumsi kata-kata yang seperti itu atau enggak gitu. Jadi saya setuju banget kalau di Twitter memang orang-orang lebih mudah berekspresi, lebih mudah lebih mudah kritis dan menyampaikan pendapatnya. Iya. Setuju banget. Benar. Jadi saya tuh ada salah satu akun yang selalu saya baca, biasanya saya ikutin gitu, akunnya Dokter Falah, karena background saya di kesehatan. Nah, Dokter Falah ini dia kayak sering mengungkapkan fakta-fakta terkait dengan kesehatan, tapi caranya tuh receh gitu loh. Jadi enak aja buat dibaca gitu. Jadi terus dia buatnya kan, kalau Twitter itu kata-katanya terbatas, jadi kayak kita tuh bacanya singkat-singkat, padahal nggak kerasa udah banyak informasi yang kita baca gitu. Mungkin ini dari aspek
aspek konten dari Twitter, dan saya merasa juga Twitter tuh mirip-mirip dengan, ada sih kemiripan dengan Kaskus gitu. Jadi betul-betul ngerasain interaksi langsung sama user antara user satu dengan user yang lain gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya insight-nya terkait dengan yang mana yang teman-teman lebih prefer untuk gunakan. Kita udah bisa lihat ternyata kalau dari kolom chat pemenangnya adalah Twitter. Lebih banyak ternyata yang memilih Twitter ya di kolom chat. Tapi kalau di sini pemenangnya Meta, mungkin karena ini secara jumlah keseluruhannya. Ini kan cuma sampling dan di kelas ini aja, di sesi ini saja, gitu ya. Kemudian ada lagi nih tingkat share di media sosial, yang di bawah yang lingkaran itu ternyata paling banyak juga ditemukan di Facebook. Apapun, informasi apapun, jadi secara general ya, sebesar 44,86% diikuti oleh Instagram. Jadi ternyata setelah Facebook sebagai tempat untuk share informasi, Instagram juga gitu. Jadi biasanya informasi yang kita dapatkan lintas media, biasanya kita kan forward ke mana, itu ke datanya, faktanya kebanyakan ditemukan di WhatsApp yang kedua setelah Facebook. Jadi dari sini tuh kita bisa lihat bahwa penyebaran hoax bisa aja bisa aja sumbangsihnya itu banyak ditemukan di Facebook dan juga WhatsApp, teman-teman. Itu ya kesimpulan kita secara sederhana, bisa seperti itu. Kemudian di sini ternyata ada juga diberikan pedoman untuk verifikasi informasi. Ini mungkin secara general aja ya, selalu pastikan kebenaran dari sumbernya. Ini nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian lakukan konfirmasi dan klarifikasi untuk setiap informasi. Cara melakukan klarifikasi dan konfirmasinya itu seperti apa, nanti kita bahas di belakang. Kemudian informasi yang berisi fitnah, gosip, dan adu domba itu tidak boleh disebarkan maksudnya ya. Kalau kita udah tahu bahwa ternyata informasi itu memang mengandung begini, biasanya kan kalau di grup WhatsApp itu ada grup khusus keluarga, kemudian ada grup khusus let's say kalau misalnya teman-teman punya kelompok tertentu gitu ya, tentu perlakuannya beda. Misalnya ada berita-berita tertentu yang memang kalau di keluarga kita bisa kayak nggak apa-apa disebar di keluarga inti, paling juga nanti diketawain aja nih berita misalnya. Tapi kan setidaknya jangan memulai share kalau memang tidak dievaluasi setelah kelas ini ya, harapannya. Jadi entah itu di grup keluarga atau di grup teman dekat, jangan disebarkan kalau memang tidak tahu validitas dari informasinya, seperti itu. Karena kita nggak tahu bagaimana penangkapan orang lain terhadap informasi yang telah kita share. Nah, next slide kakak admin. Sebenarnya di sini ada video sih. Oke, saya minta tolong video di slide. Sebenarnya slide sebelumnya diputar di slide yang ini. Slide 5 kak tulisannya. Halo Kuiprian, kamu sering membaca bukan? Bagaimana sikap kamu setelah membaca? Setelah menyimak video ini, kamu akan lebih berhati-hati dalam membaca. Penasaran? Simak teks berikut ya, Kuiprian. Seorang pemuda tewas karena mie dan coklat. Senin 5 Maret, seorang pemuda asal Lebak ditemukan tewas di kamarnya. Keluarga menuturkan bahwa almarhum dalam keadaan sehat dan tidak mengeluh sakit apapun sebelumnya. Jenazah pemuda tersebut pun diautopsi. Hasilnya, terdapat racun dalam lambungnya. Seorang ahli yang mengautopsi jenazah pemuda itu mengatakan bahwa racun di lambungnya berasal dari kandungan coklat dan mie instan yang dikonsumsi korban sebelum meninggal. Kandungan keduanya membentuk senyawa berupa racun jika bersatu di dalam lambung. Pernyataan ahli tersebut diperkuat dengan ditemukannya bungkus coklat dan mie instan di TKP. Nah, tentunya kamu tahu kan, teks yang tadi kamu simak itu adalah teks berita. Teks berita harus memuat pokok-pokok yang dapat menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H? 5W plus 1H adalah singkatan dari what, who, when, where, why, dan how.
Sekarang kita analisis yuk pokok-pokok berita dalam teks yang tadi kamu simak. Apa peristiwa yang terjadi? Ditemukannya seorang pemuda yang tewas. Siapa yang tewas? Seorang pemuda asal Lebak. Di mana pemuda itu ditemukan? Betul banget, di kamarnya. Kapan waktu ditemukannya? Senin 5 Maret. Mengapa pemuda itu tewas? Karena terdapat racun di lambungnya. Lalu, bagaimana racun itu bisa ada di lambungnya? Racun tersebut berasal dari kandungan coklat dan mie instan yang dikonsumsi korban sebelum meninggal. Jawaban atas pertanyaan 5W plus 1H dapat ditemukan dalam teks tersebut. Namun, kamu melihat ada kejanggalan nggak sih? Coba kamu perhatikan. Kejanggalan itu kita temukan pada informasi tiap unsur berita yang tidak detail. Nama dan usia korban tidak disebutkan. Tempat peristiwa secara spesifik seperti nama kampung, desa, dan kecamatan tidak disebutkan pula. Senyawa racun apa yang dihasilkan mie instan dan coklat pun tak dipaparkan secara jelas. Padahal dalam penulisannya, pokok-pokok berita harus didukung oleh data yang akurat. Kejanggalan lain dapat kita temukan juga pada judul berita. Judul pada teks tersebut bersifat menghasut atau provokatif. Judul tersebut terkesan menghasut agar kita tak mengonsumsi coklat dan mie instan. Jelas sekali keberpihakan penulis dalam berita itu dengan memojokkan mie dan coklat sebagai penyebab kematian seseorang. Padahal berita tidak bertujuan menghasut atau menyampaikan pandangan, bukan? Eits, bukan hanya kejanggalan itu yang ada dalam teks berita tersebut. Masih ada kejanggalan lainnya yang berkaitan dengan fakta. Pertama, fakta yang dikemukakan dalam berita tersebut adalah gabungan antara mie dan coklat yang membentuk senyawa racun. Fakta ilmiah seperti ini seharusnya didukung oleh data-data ilmiah. Data ilmiah yang dimaksud dapat berupa penelitian yang pernah dilakukan yang membuktikan reaksi kimia antara coklat dan mie instan yang menghasilkan racun. Selain itu, diperlukan juga dukungan data ilmiah mengenai zat apa yang terkandung dalam kedua makanan itu yang menghasilkan racun jika bersatu. Kedua, orang yang mengemukakan fakta ilmiah itu pun tak disebutkan dengan jelas. Padahal sumber fakta harus disampaikan dengan jelas agar pernyataannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Kuiperian, teks berita yang mengandung banyak kejanggalan seperti ini bisa kita curigai kebenarannya karena berpotensi sebagai berita bohong atau hoax loh. Berita bohong sering disebarkan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan meresahkan masyarakat atau menghasut pihak-pihak tertentu. Untuk memastikan hoax atau bukan, kamu harus selalu mengonfirmasi dan meng-cross-check berita yang kamu baca pada pihak-pihak atau sumber-sumber yang dapat dipercaya. Jadi, kalau baca berita di media sosial, kamu harus kritis. Jangan ditelan mentah-mentah. Pengawet boraks bahaya nian. Jangan tertipu hoax, Kuiperian. Nah, gitu ya teman-teman. Itu tadi sedikit cuplikan bagaimana cara untuk mengevaluasi sebuah informasi yang dalam video ini disebutkan adalah informasi dari berita ya, seorang pemuda tewas karena mengkonsumsi mie dan coklat gitu. Tapi ternyata setelah diidentifikasi menggunakan 5W1H ditemukan banyak kejanggalan gitu ya, masih banyak informasi-informasi yang harus digali lagi kebenarannya. Dan itu melit seseorang, mengarahkan seseorang yang pada akhirnya bisa curiga bahwa kemungkinan informasi ini adalah informasi hoax. Jadi begini ya, salah satu cara sederhana untuk mengevaluasi adalah 5W1H. Tapi kalau misalnya teman-teman membaca berita terus kemudian merasa bahwa belum cukup dengan pertanyaan tersebut, nah itu boleh dilaporkan ke beberapa situs yang akan kita bahas di sesi di belakang gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih teman-teman, di layar teman-teman udah ada satu kata nih ya, satu kata biasanya nggak ada definisi, kalau di slide-nya saya curiganya pasti ditanyain. Jadi boleh deh menurut teman-teman, tadi udah disebutin juga di video, kalau teman-teman sempat ingat atau sempat dengar gitu ya, kalau jaringannya cukup baik, menurut teman-teman hoax itu apa? Boleh dicari di mesin pencari, boleh berdasarkan persepsi teman-teman, boleh berdasarkan pengalaman juga. Jadi boleh ceritain misalnya, oh saya sering nih Kak baca hoax hampir tiap hari, itu boleh. Kalau Kak Hana pernah nggak sih kayak dapat hoax, kemudian
berdasarkan pengalaman misalnya, atau mau diceritain dulu pengertian hoax menurut Mbak Hana apa? Nah, jawaban saya udah ada nih Kak di kolom chat nih. Informasi yang tidak benar Kak. Nah, jadi mungkin sedikit cerita ya mengenai hoax. Ini cukup menggelitik ya, cukup lucu menurut saya, tapi nggak tahu ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan datang dari teman saya sendiri kan. Nah, jadi selama beberapa mengikuti kelas ini saya sambil belajar teman-teman mengenai literasi digital. Jadi saya sampaikan juga ke teman saya kan. Nah, jadi teman saya ini percaya kalau temannya itu yang baru dekat dengan dia mau tunangan dengan temannya yang baru dekat juga gitu kan. Nah, saya bilang sama teman saya ini, Mbak jangan langsung percaya loh, itu hoax loh. Coba dulu dikonfirmasi, coba dulu dicek. Teman saya ini langsung percaya Mbak Bibit. Di situ saya ketawa habis-habisan. Aduh, mudah banget ya mbaknya ini percaya berita begitu aja. Ya udah saya jadi ketawa aja. Ternyata penting banget ya untuk kita tahu belajar mengenai hoax itu bagaimana. Gitulah Mbak Pipit cerita yang menurut saya lucu banget. mungkin lucu karena temennya ini kayak langsung aja percaya gitu ya, kayak inosen, dikasih tahu berita ini langsung kaget dan mungkin terlalu positive thinking kali ya. Iya benar Mbak Pipit. Jadi teman saya itu tahu beritanya itu nyampe pagi sampai malam, teman saya itu nggak habis-habis menceritakan itu aja. Mbak benar nggak ya? Iya, jadi sepanjang hari teman saya itu menceritakan itu terus. Aduh, nggak tahu deh sampai kapan dia itu mau mencari berita benar atau enggak. Bahkan sampai nanya aja nggak berani dia. Jadi dia nggak nanyain ke objek yang menjadi ke subjek informasinya. Enggak, dia nggak nanya. Dia hanya jadi dia percayanya itu karena dia lihat story temannya, kok di kondangan, kok di tempat pesta, kayak gitu-gitu, tapi dia nggak nanya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang menarik ya teman-teman terkait dengan penyebaran informasi dan bagaimana seseorang itu bisa langsung percaya gitu. Nah, di sini sudah ada juga unsur dia menyebarluaskan informasi yang belum terpercaya itu. Contohnya dengan bercerita ke Mbak Hana misalnya, atau bercerita ke teman-teman yang dekatnya yang lain. Cuman kayaknya Mbak Hana ini merasa bahwa ini informasi yang belum valid, makanya Mbak Hana merasa lucu melihat tingkah temannya gitu ya. Ini salah satu contoh yang menurut saya sering kita dapatkan di keseharian kita ya teman-teman. Di sini teman-teman ada juga nggak yang kemudian teman-teman Mbak Pipit, teman-teman yang di sini pernah nggak sih dapat berita hoax yang menurut teman-teman lucu, atau waktu itu orang tuanya langsung percaya? Oh iya ya, saya keinget salah satu berita hoax yang pernah diceritain oleh mama saya gitu ya. Dan waktu itu saya masih SMP, kayaknya kelas 3 SMP waktu itu, saya lupa. Kemudian mama saya cerita nih, ada tuh temennya yang anaknya mendapatkan SMS dari salah satu BUMN, itu katanya BUMN yang menyatakan anaknya lulus untuk rekrutmen pegawai, tapi dia harus membayar sejumlah uang. Waktu itu memang saya merasa internet belum terlalu booming ya di daerah saya gitu. Jadi mungkin karena dia juga terlalu bahagia sampai pada akhirnya dia temannya mama saya itu mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang dilampirkan melalui SMS gitu. Tapi ternyata belakangan diketahui itu adalah informasi yang bohong, teman-teman. Jadi bayangin, sampai merugikan orang lain yang nggak tahu mengevaluasi informasi itu. Dan timingnya itu pas banget karena anaknya memang sedang mendaftar di perusahaan yang dia dapatkan SMS-nya. Pertanyaannya, kalau misalnya anaknya daftar kok
bukan di nomor anaknya, kenapa ke nomor Anda gitu ya. Mungkin dia karena terlalu seneng gitu ya, jadi langsung percaya. Itu juga yang harus diperhatikan. Jadi ketika aspek psikologi seseorang itu sangat mempengaruhi dalam mengolah informasi dan juga konten sih menurut saya. Jadi kalau misalnya baca informasi, ya jangan dulu lah terlalu senang atau terlalu sedih, karena kita nggak tahu apakah ini benar apa enggak gitu. Jadi kalau ada yang ingat, saya pernah cerita yang masalah telepon, informasi yang langsung orang lain menelpon kemudian ke ayahnya teman saya yang bilang bahwa anaknya kecelakaan, ternyata anaknya ada sama saya lagi ngobrol gitu ya. Jadi itu juga hati-hati ya, apalagi yang kalau yang disasar adalah orang tua. Yang Mbak Hana pernah ceritain waktu itu yang di Twitter, yang di Instagram yang lagi booming, yang ternyata orang yang menipu itu menggunakan nama pendek, jadi terkesan akrab gitu ya, kayak misalnya saya Pip gitu. Jadi mungkin dia teman saya, jadi itu kayak bisa membuat saya kemudian kayaknya ini orang kenal sama saya deh. Atau misalnya kalau menggunakan nama Hana, Han gitu, saya seperti itu. Atau contohnya di sini Rivial, Yal gitu, kayak gitu ya. Jadi walaupun nomornya ini kita nggak tahu siapa, tapi kok dia tahu nama pendek saya gitu. Atau misalnya nama lengkap saya kan Rafiati, kemudian nama kecil saya adalah Pipit gitu. Nah, dia panggil saya Pipit. Jadi saya tuh bisa, kalau psikologi saya kurang unstable, atau misalnya saya nggak tahu pengetahuan terkait dengan literasi digital, bagaimana saya harus berhati-hati terhadap sebuah informasi, saya tuh bisa aja ketipu gitu. Tapi alhamdulillah dikasih jalan untuk tahu informasinya dulu gitu ya. Jadi semoga ilmu penipuan dan juga hoax ini juga tidak semakin advance ya. Jadi kita bisa menanggulangi itu. Nah, menarik nih Kak Hana, banyak teman-teman yang udah share terkait dengan pengertian dari hoax. Ada Kak Inaya, Kak Inaya bilang hoax adalah informasi yang belum tentu kebenarannya. Iya, benar ya. Jadi karena kita tahu itu belum tentu kebenarannya, kita tuh mau atau melakukan sebuah cross checking. Sama aja sih kalau kita bilang evaluasi informasi gitu ya. Kemudian ada juga dari Kak Nisa, hoax adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Menarik ya. Jadi sebenarnya udah ada informasi yang asli, tapi ternyata di paraphrase menjadi informasi yang tidak benar. Jadi sumber awal orang ini membuat sebuah hoax adalah sebenarnya berita benar kalau dari pengertian Kak Anissa. Jadi idenya kreatif sekali ya. Kemudian juga hoax juga bisa diartikan sebagai upaya untuk pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Mungkin karena kita ada di kelas literasi digital, bukannya tidak bisa ya, tapi belum diverifikasi kebenarannya. Jadi sebenarnya informasi hoax itu bisa diverifikasi kebenarannya, asalkan kita tahu kemana kita harus memverifikasinya, teman-teman ya. Jadi alhamdulillah sekarang Kemkominfo itu menggalakkan banyak cara terkait dengan cross checking informasi, dan juga bekerja sama dengan teman-teman yang memang concern untuk memutus rantai penyebaran hoax di Indonesia gitu ya. Kemudian ada dari Kak Rivial, berita bayi. Ini pengalaman ya. Kak Rivial bilang, dia pernah dapat berita hoax tentang berita bayi yang bisa bicara dan nyuruh masyarakat untuk makan telur tengah malam agar virus corona hilang. Ini lucu ya, bayi yang bisa bicara dan menyuruh masyarakat untuk makan telur tengah malam agar virus corona hilang. Ini pasti bikin geger ya. Jadi maksudnya kok bayi bisa ngomong, kemudian yang diomongin adalah orang-orang harus makan telur biar nggak kena virus corona atau virus corona bisa hilang. Cuman begini teman-teman, kita tuh kadang-kadang kalau informasi seperti ini bisa aja ada orang yang percaya. Kenapa? Karena budayanya kita gitu ya. Jadi masih ada sih orang-orang yang betul-betul
kebudayaannya masih kayak konvensional banget gitu ya, yang percaya bahwa oh memang ada hal yang seperti itu, sudah salah ngotot lagi gitu ya, jadi sudah ngotot disebarin lagi informasinya gitu ya. Itu karena apa, mereka terlalu terikat dengan pemahaman yang salah itu. Kemudian budaya itu baik, tapi bagaimana cara harus dilihat juga apakah pada kenyataannya saat ini bayi bisa ngomong gitu, nggak bisa kan. Kemudian di cross checking lagi, memangnya kalau orang makan telur itu virus corona bisa hilang? Enggak kan? Sekarang even orang sudah divaksin masih bisa kena virusnya kalau enggak patuh protokol kesehatan. Jadi semuanya tuh harus di cross checking berdasarkan sumber-sumbernya. Jadi kayak berita dari Kak Rivial ini, karena dia menyangkut dengan kesehatan, carilah berita-berita di WHO misalnya atau di Kementerian Kesehatan. Apa betul dengan mengkonsumsi telur orang jadi kebal virus corona atau virus corona jadi hilang? Kalau enggak ya, kalau iya ya pasti semuanya sekarang sudah mengkonsumsi telur ya. Jangan sampai konsumsi telurnya lebih dari 7 butir sehari, kemudian kena penyakit yang tinggi kelebihan protein, jadinya seperti itu. Itu bahaya ya. Kemudian ada dari Kak Diandra, hoax adalah berita yang belum tentu kebenarannya dan bisa dibuat oleh orang-orang tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Betul. Ini juga kaitannya dengan orang yang memutarbalikkan fakta. Contohnya untuk isu-isu terkait dengan agama dan juga isu-isu ketika musim-musim pemilihan pimpinan daerah, entah itu pimpinan negara atau pimpinan daerah ya. Jadi isu terkait dengan entah itu dibuat oleh kelompok yang memang mau menjatuhkan kelompok yang lainnya, wallahu alam ya, tapi memang berita hoax ini dijadikan acuan untuk kayak mencuci otak orang-orang yang memang belum tahu terkait dengan literasi digital gitu ya, belum tahu sebenarnya informasi dari orang ini dia aja bukan dari background lingkungan misalnya, kok dia bisa sih ngomong seperti itu. Terus dari segi kegiatan dia jarang terlibat kegiatan lingkungan, kok dia berani-beraninya bilang seperti itu. Atau jangan lingkungan deh, terkait dengan kesehatan atau terkait dengan vaksin misalnya, dia kan bukan dokter, kok dia bisa ngomong seperti itu ya, kok saya bisa percaya ya, kayak gitu. Jadi background pendidikan seseorang juga harus di cross checking ya dari segi penyebaran informasinya gitu. Karena ini hal yang mudah sekali untuk disebarkan, apalagi kalau saya melihat bahwa penyebaran informasi di masyarakat kita itu juga tergantung dari kedekatan sih. Jadi karena ini bilang karena dia dekat sama saya, saya percaya dengan apa yang dia bilang. Itu nggak ada ya. Pokoknya hoax itu sangat bergantung dari bagaimana setiap individu mengevaluasi informasi yang dia terima. Tidak melihat bahwa seberapa dekat kamu sama orang tersebut, atau misalnya entah itu bisa saja dia berpendidikan kayak polisi yang kemarin yang kemudian dipenjarakan karena dia menghujat misalnya ya, dia ternyata berpotensi untuk menyebarkan juga berita-berita bohong gitu. Jadi tetap kita menjadi individu yang bertanggung jawab atas informasi yang kita temukan, informasi yang kita evaluasi, dan informasi yang kita sebarkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak ada istilah tua muda, nggak ada istilah dia sekolah apa enggak. Intinya dia bisa membaca, bisa berselancar di dunia maya, dia bisa menyebarkan informasi, dia bisa menjadi sumber penyebaran berita hoax, utamanya berita hoax gitu ya. Kemudian kita bahas dulu ya. Jadi sama sih, berdasarkan referensi yang saya dapat, hoax itu memang berita palsu atau berita bohong atau fakta yang dipelintir atau direkayasa atau diputarbalikkan. Tujuannya macam-macam, mulai dari tujuan yang memang cuman mau melucu atau tujuannya memang bersikap serius, sampai tujuannya memang niatnya serius. Biasanya kalau tujuannya serius ini dia cenderung untuk menjatuhkan seseorang gitu ya. Jadi objeknya jelas. Biasanya ini booming ketika itu tadi yang saya bilang, proses pemilihan pimpinan daerah, pimpinan entah daerah atau pimpinan negara begitu ya. Kemudian
secara bahasa hoax itu punya makna yang sama dengan practical joke atau prank. Jadi sebenarnya hoax dan prank itu sama artinya. Jadi sama-sama lelucon atau berita bohong atau sorry ya, tadi ke pause dulu. Kemudian berita bohong atau olokan atau berita yang menipu, berita yang memperdaya atau memperdayakan. Tapi kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax diterjemahkan sebagai sebuah berita bohong. Sudah benar ya, dari apa yang teman-teman bilang. Kemudian istilah lain dari berita bohong kalau dari konteks jurnalistik atau ilmu jurnalistik itu adalah berita yang memang buatan atau berita palsu atau fake news. Jadi memang idenya bisa aja dari berita asli, tapi ditambah-tambahin gitu loh, dilebih-lebihkan. Kemudian hoax itu semakin berkembang di dunia digital, teman-teman. Ya, jadi karena kita tahu bahwa di dunia digital itu setiap orang bisa menyebarkan informasi, bisa membuat informasi, peluang untuk menyebarnya hoax juga semakin besar, gitu ya. Jadi tiap orang sebenarnya bisa menjadi sebuah content creator, entah itu dia niatannya mau sebar berita yang konten yang betul-betul bermanfaat atau konten yang hoax, gitu ya. Tapi kalau hoax, menurut saya kalau hoax tapi niatnya untuk menghibur ya nggak apa-apa. Tapi kalau hoax untuk ujaran kebencian itu yang salah, gitu ya. Kemudian ada juga menurut Dewan Pers Indonesia ada 3 ciri-ciri hoax. Yang pertama itu hoax mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan juga permusuhan. Itu ciri-ciri yang pertama. Jadi misalnya teman-teman membaca sebuah berita, kemudian kita sedang dalam pemilihan kepala daerah misalnya. Terus berita yang teman-teman baca, kok setelah membaca judulnya, teman-teman tuh merasa marah gitu, kayak kok bisa seperti ini ya. Nah, curigalah bahwa kemungkinan berita itu adalah hoax. Curiga dulu, punya kecurigaan. Setelah punya kecurigaan, teman-teman silahkan evaluasi beritanya baik-baik. Atau misalnya kalau teman-teman sudah tahu nanti sebaiknya melapor ke situs apa, segera laporkan ke situs tersebut, gitu ya. Kemudian ciri-ciri hoax yang kedua adalah sumber beritanya tidak jelas. Hoax di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Ya, kalau di Indonesia saya tadi lihat infografisnya, tapi saya tidak cantumkan di PowerPoint saya, isu hoax yang sangat marak terjadi terkait dengan isu politik dan juga isu agama, gitu ya. Kemudian ciri-ciri hoax yang ketiga adalah bermuatan fanatisme atas nama ideologi tertentu. Jadi seperti yang saya bilang ya, sesuai dengan infografis yang saya lihat bahwa biasanya isu hoax ini digiring oleh atau menggiring nama agama tertentu. Biasanya seperti itu untuk memecah belah persatuan. Ya, tapi bisa aja itu tidak dibuat oleh orang yang menganut agama tersebut ya. Bisa aja kemungkinannya dua, dibuat oleh orang yang memang dia menganut agama itu atau bukan. Karena memang kita nggak tahu kebenaran dari beritanya, kebenaran niat dari pembuat berita atau konten tersebut. Kemudian ciri yang lain adalah memang dari segi judul dan juga pengantarnya sudah provokatif gitu. Dan juga dia serta-merta memberikan early judge atau dia langsung asal menghakimi bahwa oh ternyata seperti ini, padahal belum tentu setelah kita baca beritanya tidak ada sumber-sumber yang meyakinkan. Kayak contohnya tadi, makan coklat dan mie instan itu menyebabkan seorang pemuda tewas di kamarnya begitu. Tapi ternyata setelah dibaca beritanya tidak ada informasi yang terkait lebih detail akan hal itu, tidak ada sumber juga gitu ya. Kemudian teman-teman, berdasarkan data survei masyarakat telematika, ini surveinya udah agak lama, pada tahun 2018 tercatat bahwa saluran penyebaran hoax melalui media sosial menduduki posisi paling tinggi
ternyata udah dari 2018 ya dilakukan surveinya, dan itu berlangsung sampai sekarang. Kemudian dengan adanya persentase yang tinggi ini, pemerintah dan juga kepolisian mulai semakin tegas dan tidak pilih-pilih dalam memberantas hoax. Jadi kita lihat di video awal tadi bahwa seorang remaja SMK yang menyebarkan hoax itu, dia kemudian pada akhirnya mendapatkan hukuman lebih dari kalau nggak salah 8 tahun ya, 8 tahun karena penyebaran hoax yang telah dia lakukan. Jadi disitulah bentuk ketegasan pemerintah dan juga kepolisian. Jadi hati-hati ya dalam penyebaran informasi-informasi yang tidak benar di dunia digital. Kemudian teman-teman, itu kan tadi data 2018 ya. Kalau data dari Kemkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoax atau informasi palsu. Jadi bayangin, sebanyak itu situs yang ada di Indonesia gitu loh, yang memang tidak secara legal terdaftar di media yang betul-betul valid gitu ya di Indonesia. Kemudian teman-teman, ada juga beberapa penyebab dan juga pemicu munculnya hoax sebenarnya ya. Jadi contohnya yang pertama, anak muda itu atau kaum milenial, memang sasarannya sekarang kaum milenial sih, lebih memprioritaskan isi artikel daripada sumber beritanya. Jadi kebanyakan karena dia merasa bahwa saya sudah baca informasi seperti ini, ya itulah informasi yang saya dapatkan. Tidak seperti itu ya. Jadi harapannya kita semua setelah mendiskusikan tema hari ini, kalau membaca sesuatu, pastiin dulu. Misalnya membaca berita atau informasi atau konten terkait dengan kesehatan, carilah sumber kebenarannya di Kemenkes kalau di Indonesia. Terus kalau misalnya belum merasa puas dengan hasil pencarian itu, carilah informasinya di misalnya WHO. Saya bicaranya kesehatan karena background saya kesehatan gitu ya. Kemudian penyebab dan pemicu hoax yang lain adalah generasi milenial itu suka berbagi. Ini berdasarkan riset ya dari Universitas Stanford, bahwa milenial ternyata suka membagikan informasi tapi malas membacanya secara utuh. Jadi dari judulnya aja yang provokatif kemudian langsung dibagikan begitu loh, karena merasa bahwa karena informasi ini menarik ya sudah dibagikan saja. Terus Indonesia juga sebagai warga yang dinilai punya rasa sosial yang tinggi, merasa bahwa karena informasi ini penting, karena misalnya ada bayi yang ngomong bahwa mengkonsumsi telur bisa menghilangkan corona, ya udah dibagi aja, padahal yang dibaca baru judulnya. Tidak seperti itu ya. Tidak. Kalau kita berbicara terkait dengan literasi digital dan juga hoax, indahnya berbagi itu tidak berlaku di sini. Jadi berbagi itu boleh aja kalau misalnya yang dibagi itu contohnya sedekah gitu ya. Tapi kalau informasi-informasi yang teman-teman belum tahu kebenarannya, nggak usah dibagi teman-teman gitu ya. Kemudian ternyata ada juga lembaga survei dari Amerika Serikat di Connecticut yang mengadakan survei bahwa menyatakan Indonesia itu menduduki peringkat 60 dari 61 negara terkait dengan minat membaca. Jadi kita tuh sisa satu negara di bawah gitu loh yang punya minat untuk membaca khususnya konten secara utuh gitu ya. Jadi ini penelitian, kita sudah bisa memvalidasi itu. Kemudian penyebab munculnya hoax juga seseorang itu terlalu cemas dan juga terancam bakal terjadi bahaya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu dosen psikologi media dari Universitas Indonesia yang mengatakan bahwa hoax itu sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengubah dan memperkuat sikap atau persepsi yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal. Jadi contohnya aja biasanya orang-orang tua ya biasa yang jadi korban.
Suriah. Ini saya ambil contoh ya, ada judul nih, perang militan akan terjadi di Indonesia, padahal itu baru judulnya, kemudian dibaca oleh generasi-generasi yang agak tua, misalnya orang tua kita yang memang belum punya pengetahuan literasi yang cukup baik dibandingkan dengan kita. Nah, dia tuh biasanya men-share informasi itu ke teman-temannya tanpa tanya dulu ke kita. Jadi teman-teman ini harus diwaspadai ya. Kalau setelah dari kelas ini teman-teman boleh silahkan tanya orang tuanya bahwa kalau dapat berita atau misalnya baca berita-berita yang menurut dia membahayakan jiwanya, tanya dulu ke teman-teman. Nanti teman-teman cross-checking di website yang nanti kita akan bahas di sesi di akhir sesi. Gitu teman-teman. Kemudian penyebab yang terakhir, masih ada 2 penyebab sih munculnya hoax. Yang pertama mau ikut tren. Jadi biasanya kayak hashtag ganti kepala daerah atau 2019 bukan dia lagi, kayak gitu. Jadi karena mau ikut-ikutan tren dan mau dibilang update, maka banyak juga orang-orang yang menyebarkan informasi hoax. Kemudian penyebab yang terakhir psikopat atau memang dibayar oleh pihak tertentu. Jadi kan kita sudah bahas tadi bahwa hoax ternyata dibuat oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk menyudutkan orang lain, dan itu menjadi salah satu penyebab munculnya hoax di Indonesia. Seperti itu ya. Jadi memang agak panjang penjelasan terkait dengan hoax ini, teman-teman, dan memang kita harus waspadai bersama. Contohnya aja kayak tadi, misalnya orang tua kita itu sebentar ya. Oke, jadi misalnya tadi penyebaran terkait dengan hoax yang dibaca oleh orang tua kita. Mereka tuh karena memang punya aspek psikologi dan pengetahuan yang belum cukup terkait dengan literasi digital, makanya dia tuh bisa saja langsung mempercayai berita tersebut, berita ancaman misalnya, atau virus corona, lansia tidak boleh, sebaiknya tidak usah divaksin karena itu bisa membahayakan jiwanya. Kenapa nggak ditanyain dokter dulu, atau misalnya konsultasi dulu ke dokter yang memang menanganinya jika orang tuanya itu memang punya penyakit bawaan, teman-teman. Gitu ya. Mbak Pipit, satu kata tapi pengertiannya banyak ya Mbak Pipit. Benar, banyak banget. Penyebabnya kita mesti bahas penyebabnya. Let's say kita tuh kayak belajar untuk tahu pengertian dari hoax tapi dari grassroots, dari akarnya, gitu ya. Jadi mulai dari pengertiannya sampai penyebabnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pelajari lebih jauh lagi terkait dengan hoax, bentar ya. Oke Mbak Pipit. Nah teman-teman sekalian menunggu nih, saya mau mengingatkan buat teman-teman yang ada di forum ini, jangan lupa ya untuk memberikan pertanyaannya. Pertanyaan bisa diberikan di kolom chat ke admin Q&A. Nah nanti setelah sesi pemaparan Mbak Pipit, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke teman-teman. Ya silakan Mbak Pipit. Oke, makasih Mbak Hana. Jadi minta tolong dilanjut ke admin, next slide. Nah, ini adalah salah satu contoh hoax yang sedang terjadi saat ini. Ya, jadi subsidi pulsa 250.000 dan kuota dari Kemdikbud RI, gitu ya. Kemudian ada paket data gratis guru. Nah, ingat teman-teman, ini sudah terverifikasi dari situs turnbackhoax.id Indonesia. Jadi memang salah satu situs cross-checking hoax yang memang sudah tervalidasi bahwa informasi ini adalah informasi yang tidak valid. Kenapa? Karena subsidi pulsa dan juga kuota dari Kemdikbud itu tidak dilakukan secara mandiri. Itu dilakukan dengan kita mendaftar di misalnya sekolah, atau misalnya kita secara aktif terdaftar di instansi tertentu. Jadi misalnya saya nih sebagai mahasiswi Universitas Gadjah Mada, saya setiap bulan berhak mendapatkan paket kuota tanpa harus saya mendaftar di sini. Saya biasanya mendaftarkan diri, saya dapat notifikasi lewat email kampus, email akademik saya mendaftarkan diri lewat situs di
kampus saya. Nah, ketika mereka mendapatkan informasi dari saya, mereka lah yang meneruskan ke Kemdikbud. Jadi informasi ini tidak maksudnya pendaftaran untuk mendapatkan subsidi kuota itu tidak dilakukan secara perorangan. Ya, ini dilakukan by request instansi. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang dapat forward seperti ini, itu hati-hati gitu ya. Apalagi di sini karena teman-teman oh sekarang lagi marak-maraknya karena saya siswa gitu ya, karena saya siswa mungkin karena nomor saya diketahui oleh Kementerian Pendidikan, saya dapat dapat forward informasi seperti ini. Enggak ya. Jadi terkait dengan berita subsidi dan juga kuota itu by request oleh instansi, jadi sesuai dengan data yang masuk dan data yang memang terdaftar secara aktif di instansi tersebut ya. Jadi ini sudah terbukti hoax. Kemudian next slide lagi Kakak admin. Nah, ini salah satu berita hoax yang juga pernah booming di Indonesia bahwa Sri Mulyani akan menjual Bali untuk atau pemerintah, tapi dilontarkan oleh Bu Sri Mulyani akan menjual Bali untuk membayar hutang Indonesia gitu ya. Terus dipelintir lagi, jika rakyat mengizinkan daerah Bali kita jual untuk bayar hutang gitu. Padahal setelah di cross checking informasi ini tidak benar gitu ya, sampai separah itu gitu loh. Dan kita lihat bahwa orang yang menyebarkan informasi ini sangat berani untuk mencaplok nama seseorang, ya nggak sih? Jadi contohnya di sini dia mencantumkan secara jelas nama Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani gitu. Kemudian ini kan kalau kita baca kita langsung marah ya. Kalau kita lihat judulnya, Mbak Hana marah nggak? Marah dong Mbak Pipit. Marah ya. Apalagi kalau teman-teman belum pernah ke Bali gitu ya, mau dijual aja nih Bali. Kan nggak mungkin juga, ya kan? Jadi curigalah kalau misalnya itu tadi ya. Kalau misalnya memang masih ketika teman-teman membaca judul dan emosi teman-teman terpancing, teman-teman harus melakukan evaluasi informasi atau cross checking lebih mendalam gitu. Kemudian next slide Kak admin. Next slide. Halo, ini nge-freeze atau gimana? Oh ya, oke. Thank you Kak admin. Jadi ada juga nih berita yang mirip-mirip tadi yang beritanya Kak Rivial ya. Warga Malang temukan pembangkit listrik tenaga hampa. Maksudnya tenaga hampa yang seperti apa? Jadi ini juga memancing emosi kita, maksudnya menggelitik kita gitu ya. Kok bisa ada pembangkit listrik tenaga hampa gitu ya. Jadi contoh dari judul aja kita tuh bisa terprovokasi gitu ya, entah terprovokasinya karena emosi atau kita terprovokasi karena rasa gelitik dalam diri kita. Tapi biasanya banyak juga sih orang-orang yang mengira bahwa oh memang ada listrik tenaga hampa, tapi harus dibaca lagi ya. Di sini bukan peneliti loh yang menemukan, tapi warga. Seandainya dibilang tim peneliti dari ini yang dibiayai oleh misalnya institusi khusus pembangkit listrik gitu ya, itu mungkin kita bisa agak-agak tenang ya. Tapi ini kan dari judulnya warga Malang, ini identitasnya luas loh, general banget teman-teman. Warga Malang atau misalnya diganti warga Makassar, saya misalnya menemukan pembangkit listrik tenaga hampa gitu ya. Ini langsung dari membaca aja kita langsung oh kayaknya enggak, kok warga sih. Kalau tim peneliti LIPI misalnya itu kan bisa aja, karena LIPI adalah lembaga ilmu pengetahuan Indonesia yang memang tupoksinya adalah membuat riset-riset ya. Kemudian kalau warga ya harus di cross checking lagi gitu ya. Jadi penggunaan diksi dari berita itu yang sebenarnya kalau kita tahu bahwa oh salah nih, sebenarnya ini tidak sesuai, sebenarnya yang semestinya menemukan ya bukan warga, bukan menggunakan kosakata warga, tapi misalnya peneliti atau tim ahli gitu, atau kelompok masyarakat ilmuwan Indonesia misalnya seperti itu ya. Jadi pokoknya kalau berhubungan dengan penemuan ya pasti harus ada bidang keilmuan juga yang disebutkan, sebaiknya seperti itu. Kemudian next slide. Next slide.
Nah, ini siapa? Ada yang dari dua orang ini teman-teman taunya siapa? Habibie, Mbak Pipit. Oh iya, Pak Habibie ya. Yang lain Ya. tahu nggak? Tapi Mbak Hana nggak tahu orang di sampingnya siapa? Enggak. Enggak ya. Oke. Siapa sih Mbak Pipit? Nah, tunggu dulu. Saya mau siapa tahu teman-teman ada yang tahu isunya pemuda ini. Jadi ini pernah geger juga sih. Nah, rata-rata Mbak Hana, teman-teman yang lain juga taunya Pak Habibie ya, karena memang kita tahu Pak Habibie adalah salah satu mantan presiden Indonesia, penemu yang diakui mendunia juga ya. Nah, ini adalah seorang pemuda yang mengatakan dirinya adalah salah satu penemu kalau nggak salah roket, atau pokoknya dia mengklaim dirinya adalah next Habibie. Dia mengklaim dirinya next Habibie. Kita lihat penjelasannya di slide selanjutnya. Next slide. Nah, jadi namanya Dwi Hartanto gitu ya. Nah, di sini ada versi Dwi Hartanto, maksudnya hoax yang dia buat-buat, kemudian fakta yang ternyata terjadi, yang betul-betul kejadian gitu ya. Nah, di sini tipu-tipu, judulnya tipu-tipu Dwi Hartanto si Habibie baru. Kita lihat faktanya dulu. Ternyata dia ini adalah lulusan Institut Sains dan Teknologi Jogja. Ini maksudnya tidak ada niatan ya untuk menjustifikasi daerah tertentu, tapi saya membacakan aja berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Kemudian ternyata ketika dia mengklaim dirinya seperti itu, oh ya, dia kan lulusan Jogja ya. Kemudian versinya dia di media, dia bilangnya dia lulusan S1 Tokyo Institute of Technology, dengan seberani itu gitu ya. Kemudian dia faktanya orang berpendidikan, Mbak Hana dan teman-teman, dia adalah mahasiswa doktor bidang interactive intelligence di Belanda, di Delft. Kemudian versinya dia bilang dia adalah asisten profesor bidang aerospace engineering di universitas tersebut. Padahal jurusannya ini beda banget gitu. Kemudian faktanya dia ternyata tidak pernah membuat roket TARAF-7S. Kemudian versinya dia bilang dia buat gitu. Kemudian faktanya dia tidak pernah memenangi kompetensi antariksa. Tapi menurut dia pernah menang kompetensi antariksa di Jerman tahun 2017 gitu. Jadi kayak dia kait-kaitkan semua informasi itu ke B.J. Habibie. Kemudian faktanya dia tidak pernah melakukan riset bersama ESA, tapi dia bilang dia melakukan riset bersama Badan Antariksa Eropa. Kemudian dia juga bilang kemudian faktanya dia tidak pernah ditawari berganti kewarganegaraan, tapi dia bilang dia seperti Pak B.J. Habibie, dia ditawari berpindah kewarganegaraan ke Belanda gitu. Kemudian fakta yang lebih mengejutkan adalah dia bilang dia diajak bertemu Pak Habibie. Kalau kita bilang dia diajak, berarti yang mengajak adalah Pak Habibie kan. Nah, faktanya dia tuh meminta KBRI di Den Haag di Belanda untuk dipertemukan dengan Pak Habibie. Jadi fotonya itu bukan atas permintaan Pak Habibie, tapi permintaan dia sendiri. Ini sempat booming beberapa tahun yang lalu, dan sampai pada akhirnya dia diperiksa oleh dokter dan juga kepolisian, dan menyimpulkan bahwa dia punya gangguan kejiwaan. Gitu ya. Jadi orang berpendidikan juga ternyata berpotensi untuk menyebarkan hoax, dan ini hoaxnya kayak luar biasa ya, lintas negara dan bawa nama Indonesia lagi. Jadi mungkin memang dia punya kelainan dalam dirinya, itu mungkin. Ya, jadi ini contohnya aja bahwa hoax itu berpotensi untuk disebarkan oleh siapa saja, entah itu orangnya tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang cukup, dan juga orang yang lihat dia ini mahasiswa doktoral S3 di Belanda gitu. Kemudian next slide Kakak Admin. Nah, ini adalah hoax juga.
tapi udah dibandingin gitu ya, mitos dan fakta terkait dengan virus corona. Kenapa saya ambil infografis ini? Karena sekarang situasinya masih situasi COVID gitu ya, dan mungkin dengan adanya kelas di sesi ini tuh bisa membuka mata kita semua bahwa apa yang kita dengarkan di masyarakat itu ternyata mitos, dan di sesi ini kita bisa membandingkan antara mitos dan juga faktanya gitu ya. Mungkin bisa di zoom kakak admin ini, soalnya kalau di layar saya dia sangat kecil. Oke, bentar ya. Nah, mitos yang pertama ya teman-teman, virus COVID bisa menular lewat barang-barang produksi dari Tiongkok. Itu mitos yang pertama. Kemudian faktanya ternyata virus ini tidak dapat ditularkan melalui barang yang diproduksi di Tiongkok atau negara manapun yang melaporkan kasus COVID-19. Itu fakta dan mitosnya ya, perbandingan fakta dan mitos yang pertama. Kemudian mitos dan fakta yang kedua adalah COVID bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk. Ini banyak banget sih beritanya ini yang kemarin-kemarin lagi booming. Nah, faktanya virus ini tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk ya. Padahal kita tahu bahwa ciri-ciri COVID dia kan memang ditularkan melalui udara. Tapi kalau gigitan nyamuk itu tidak tervalidasi secara ilmiah. Kemudian perbandingan mitos dan fakta selanjutnya adalah lampu ultraviolet yang warna biru dapat membunuh virus corona. Faktanya, lampu ultraviolet itu sebaiknya tidak digunakan untuk mensterilkan tangan atau area kulit, karena radiasinya itu bisa menyebabkan iritasi gitu ya. Jadi itu tidak terbukti secara fakta. Kemudian ada lagi nih, menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh dapat membunuh virus corona. Faktanya, menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh tidak dapat membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Jadi ini salah ya persepsinya. Tidak, penyemprotan itu tidak untuk membunuh virusnya. Itu teman-teman. Kemudian next slide kakak admin. Next slide ya, oke. Minta tolong di zoom lagi. Perbandingan mitos dan fakta selanjutnya teman-teman, hewan peliharaan di rumah baik itu kucing ataupun misalnya anjing dan peliharaan lainnya itu bisa menyebarkan COVID. Faktanya hewan peliharaan tidak lebih berisiko menyebarkan virus corona dibandingkan benda mati gitu ya. Jadi memang ini sudah teruji secara fakta oleh WHO. Kemudian vaksin pneumonia bisa melindungi Anda dari COVID. Faktanya vaksin terhadap pneumonia tidak memberikan perlindungan terhadap virus corona. Jadi even vaksin yang sekarang ya, yang teman-teman udah suntik 2 dosis atau bahkan 3 dosis, masih berpotensi untuk teman-teman tertular virus corona selama teman-teman tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga baik. Kemudian perbandingan fakta dan mitos selanjutnya, membilas hidung dengan larutan garam dapat membantu mencegah infeksi COVID. Faktanya, tidak ada bukti bahwa mencuci hidung dengan larutan garam secara teratur dapat melindungi orang dari infeksi virus corona. Jadi teman-teman itu ya, kalau misalnya sudah dapat berita yang seperti itu sudah pasti hoax. Kemudian antibiotik efektif mencegah dan mengobati virus corona. Faktanya antibiotik tidak bekerja melawan virus, tapi hanya bakteri. Jadi kalau misalnya dikasih antibiotik ya bukan untuk melawan virus ya teman-teman, tapi untuk melawan bakteri. Nah, jelas kan kemarin pemberitaan yang teman-teman dapatkan, mungkin kalau misalnya teman-teman bukan dari kesehatan, bahwa corona itu disebabkan oleh virus, bukan dari bakteri. Kemudian ada lagi nih perbandingan fakta, mitos dan fakta selanjutnya, yaitu makan bawang putih membantu mencegah infeksi virus corona. Secara fakta belum ada bukti yang menunjukkan bahwa makan bawang putih dapat melindungi orang dari virus corona secara khusus ya. Tapi memang bawang putih itu adalah salah satu obat-obatan herbal yang mungkin efektif untuk penyakit yang lain, tapi belum terbukti untuk melindungi diri dari virus corona ya teman-teman. Jadi jangan bilang, biasanya kan orang-orang tua suka makan bawang putih yang udah
hitam itu loh, yang udah diproses dengan proses tertentu. Itu memang obat, tapi itu belum teruji secara klinis dapat melindunginya dari virus corona. Kemudian ada juga perbandingan mitos dan fakta yang terakhir terkait dengan virus corona. Cuaca dingin dan salju dapat membunuh virus corona. Faktanya, cuaca dingin tidak dapat membunuh virus corona atau penyakit yang lainnya. Ya, saya pernah berdebat sama teman saya di rumah sakit lagi waktu itu. Dia kebetulan orang kesehatan juga dan lebih klinis. Saya kan nggak klinis sebenarnya. Saya kesehatan tapi nggak klinis. Dia lebih klinis. Terus dia waktu itu virus corona belum masuk ke Indonesia. Saya ingat sekali belum masuk, masih di Wuhan. Kemudian dia bilang begini, dia bersikuku bahwa Indonesia tidak akan kemasukan virus corona, tidak akan terinfeksi virus corona karena Indonesia itu berada di antara garis lintang dan garis bujur, dan juga suhunya Indonesia itu tidak seperti di Wuhan katanya. Suhunya kita itu cenderung lebih panas dibandingkan di Wuhan. Itu awal-awalnya ya. Dan saya bilang, kamu dapat informasi dari mana gitu. Padahal waktu itu Presiden Jokowi sudah mengeluarkan ultimatum untuk hati-hati dalam penyebaran virus corona. Tapi dia sendiri bilang, enggak, dosen saya kok yang bilang bahwa secara sosiodemografi, secara cuaca Indonesia kayaknya enggak potensial untuk penyebaran virus corona. Buktinya sekarang gitu ya. Jadi even pendidik pun, even orang yang sudah berpendidikan pun, menurut saya kalau memang belum punya bukti yang cukup, ya jangan disebarkan informasinya. Jadi kembali lagi ya teman-teman, kita tuh bertanggung jawab atas informasi yang kita konsumsi. Jadi kalau misalnya informasi dari saya, misalnya teman-teman mau cross checking informasi yang ada di slide ini, monggo-monggo aja gitu ya. Malah menurut saya jadinya seneng kalau misalnya ada teman-teman yang seperti itu, karena itu membuktikan bahwa hasil diskusi kita itu berhasil gitu. Kemudian next slide Kak Admin. Nah, ini masih infografis terkait dengan cara cerdas untuk mengenali hoax ya. Jadi perhatikan judul atau kalimat pembukanya. Kalau misalnya memang dia men-trigger teman-teman untuk emosi, ya curigalah bahwa mungkin itu hoax. Kemudian periksa sumber informasinya. Kalau sudah dibaca ya, kemudian periksa fakta-fakta yang ditunjukkan di dalam konten dari informasi tersebut. Kemudian cek keaslian foto. Di sini caranya gunakan Google Image, kecil sih tulisannya, nanti di-share ya. Kemudian cek di fitur pencarian pada situs database hoax. Jadi kita nanti akan kenalan terkait dengan, terima kasih Kak Admin, cek keaslian foto gunakan Google Image. Cek kembali foto serupa dengan perbedaan waktu, keterangan, dan sumber foto. Ini mungkin bisa dicari tutorialnya di YouTube ya, atau di Google, silahkan. Kemudian cek di fitur pencarian pada situs database hoax. Saya akan spill daftar-daftar situs yang teman-teman bisa kepoin nanti setelah kelas ini. Kemudian bergabung ke grup komunitas anti hoax di media sosial. Jadi misalnya teman-teman di sini tertarik dengan lebih banyak menggunakan Meta, bergabunglah di grup-grup yang ada di Meta terkait dengan anti hoax. Karena menurut saya sekarang anak muda yang paham terkait dengan hoax dan mau memerangi hoax itu anak muda yang keren sih. Jadi dia tuh tidak hanya mengkonsumsi berita secara mentah, tapi ternyata dia mau menjadi bagian dari perubahan. Kemudian next slide, Kak Admin. Ini masih infografis lagi ya, waspada hoax COVID-19 di media sosial, tapi ini lebih berfokus ke hoax. Bentar, ini saya lihat PowerPoint asli saya dulu ya. Oke. Ternyata untuk penyebaran hoax di media sosial itu kalau dibandingkan dengan pengajuannya, jadi di Facebook sudah didapatkan sekitar 4.060 berita hoax di Facebook. Kemudian dari 4.000 berita tersebut diajukan take down terhadap hoaxnya. Jadi udah ada langkah antisipatif ya. Jadi udah ada beritanya, kemudian dilakukan take down. Sedangkan ada juga sih informasi yang dicurigai sebagai informasi hoax, tapi tindak lanjutnya belum di take down. Mungkin masih dilakukan revisi oleh pihak Meta terkait dengan laporan berita tersebut. Kemudian kalau dari Twitter didapatkan sekitar 1.000 informasi hoax
terkait dengan COVID, tapi yang akhirnya di take down itu sebesar 567 informasi, sedangkan yang tidak di take down sebanyak 557 informasi. Begitu pula di YouTube, di Instagram, dan yang terakhir di TikTok. Jadi untuk hoax di masa COVID ini ada 5 media yang berpotensi untuk atau sebagai sumber penyebaran hoax. Yang pertama adalah Facebook atau Meta, yang kedua adalah Twitter, yang ketiga adalah YouTube, yang keempat adalah Instagram, dan yang terakhir adalah TikTok. Nah, cara menyaring hoax di masa pandemi COVID mirip-mirip dengan yang tadi ya, waspadai judul yang provokatif, kemudian ikuti diskusi terkait dengan anti hoax, kemudian cermati alamat situs dan pastikan situs yang kalian kunjungi itu terverifikasi secara resmi oleh Kemenkominfo, kemudian bandingkan informasi dengan referensi di situs berita resmi. Kalau misalnya teman-teman tahu bahwa kayaknya ini beritanya masih perlu diklarifikasi deh, masih perlu diperiksa lagi, masih perlu di cross checking lagi, jadi dibandingin ya dengan berita-berita yang lain. Contohnya aja misalnya lansia, misalnya teman-teman baca di situs berita lansia semestinya tidak usah divaksin. Itu yang teman-teman baca. Kemudian teman-teman lakukanlah perbandingan di media berita, di situs berita yang valid. Saya nggak mau sebutin, tapi ada beberapa situs berita yang memang valid ya di Indonesia. Silahkan bandingkan dengan berita yang ada di situ. Kemudian cek keaslian foto dan juga videonya. Kalau misalnya blur atau menurut teman-teman kok media terus tidak mencantumkan ini berasal dari sumber yang amatir, kok kualitas videonya seperti ini. Biasanya kan kalau media terus sumber informasinya atau sumber videonya dari handphone orang lain, biasanya dia tulis sumber video berasal dari amatir, kayak gitu, ada kata amatir. Kemudian teman-teman bisa periksa fakta terkait dengan COVID atau hoax COVID di www.covid19.go.id. Jadi di situs itu sudah berisi fakta-fakta dan juga mitos-mitos terkait dengan COVID pada saat ini. Kemudian di infografis ini mungkin karena saya buatnya agak lebar ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Teman-teman kalau dapat informasi terkait dengan hoax di masa pandemi, boleh mengadukan di aduan konten. Ini email ya, alamat email aduankonten@mail.kominfo.go.id. Kemudian ada nomornya, nanti akan saya ulang lagi di slide terakhir. Kemudian next slide, Kakak Admin. Oke. Jadi kita diminta untuk berdasarkan infografis ini ya, kita diminta untuk menjadi pengguna internet yang anti hoax. Jadi di sini dipaparkan bahwa ada beberapa cara untuk menghindari hoax, sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi tetap teman-teman cek sumber beritanya, kemudian sebelum berbagi informasi, pastikan informasi yang teman-teman sebarkan itu adalah informasi yang betul-betul valid atau bukan hoax. Kemudian jangan mudah terprovokasi. Contoh yang saya sudah sebutkan kayak temannya mama saya tadi gitu ya. Kemudian bandingkan informasinya. Jadi kayak itu tadi, berita dari situs berita A yang kayaknya berita ini belum punya nama, situsnya ini belum punya nama. Bandingkan dengan situs berita yang memang sering muncul di Indonesia atau memang itu nomor 1 di Indonesia gitu ya. Kemudian perbanyak membaca dan melakukan evaluasi terkait dengan informasi atau konten yang teman-teman konsumsi atau baca ya. Kemudian next slide Kakak Admin. Bersama kita bisa lawan hoax bisa membunuh. Next slide. Oke,
jadi ada beberapa strategi kolaborasi untuk melawan hoax terkait dengan COVID-19 ya teman-teman. Jadi yang pertama memang adalah edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi memang sesuai dengan judul ini bahwa literasi digital itu adalah pondasi untuk melawan hoax gitu ya. Kemudian kalau sebentar teman-teman sudah tahu situsnya, silahkan gunakan Hoax Debunking atau misalnya hubungi tim pemeriksa fakta di Indonesia seperti Mavindo, Cek Fakta, dan juga silahkan cek di situs dari Kemkominfo. Kemudian libatkan penegak hukum melalui pemblokiran oleh Kemkominfo dan juga proses hukum dan juga kepolisian. Kemudian next slide Kak Admin. Jadi ini adalah salah satu situs untuk teman-teman bisa lihat suatu berita itu hoax apa bukan. Jadi boleh dicatat atau di screen capture layarnya ya. Jadi situsnya namanya turnbackhoax.id. Ini teman-teman ketikkan aja di Google. Kalau misalnya teman-teman sekarang ada di depan laptop atau misalnya kalau enggak boleh dibuka browser Google-nya. Di situ sudah ada beberapa daftar hoax-hoax yang terkini yang mereka sudah periksa dan cek validitasnya. Pun kalau misalnya ternyata teman-teman baca berita dan curiga bahwa berita itu adalah hoax, boleh dilapor. Di sini di situsnya ada fitur lapor hoax gitu ya. Jadi lapor hoax nanti muncul seperti ini, kemudian diberikan nomor nomor WhatsApp di mana teman-teman bisa melampirkan berita atau link berita yang teman-teman curigai sebagai berita hoax. Ini salah satunya ya, turnbackhoax.id. Ini sudah bekerja sama dengan Kemkominfo. Kemudian next slide teman-teman. Admin. Nah, ini ada beberapa sih. Jadi ini silahkan di capture. Ini adalah inti dari apa yang kita bahas hari ini ya. Jadi jika menerima informasi yang mencurigakan, bisa langsung mengirimnya melalui pesan WhatsApp Mavindo. Ada nomornya, atau misalnya melalui Telegram chat Kominfo atau di @antihoax. Bisa juga teman-teman mengecek situs yang tertera termasuk yang tadi ya, turnbackhoax.id, cekfakta.com, dan covid19.go.id yang khusus misalnya beritanya terkait dengan hoax di Indonesia, hoax COVID di Indonesia. Kemudian selalu berhati-hati dengan informasi terkait dengan kesehatan yang beredar tidak melalui kanal-kanal resmi atau situs-situs resmi, seperti postingan di media sosial atau broadcast pesan di aplikasi chatting. Jadi kayak tadi misalnya forward atau broadcast informasi terkait dengan bantuan dari Kemendikbud ya. Kemudian untuk informasi terkait COVID-19 silahkan mengunjungi situs covid19.go.id dan juga info vaksin, karena ini tetap di highlight karena sekarang situasinya lagi COVID ya, dan berita-berita terkait dengan vaksin yang hoax itu masih banyak, dan juga COVID yang hoax juga masih banyak. Sebenarnya setelah ini masih ada video sih, tapi waktunya kayaknya udah overtime, jadi nggak usah ditampilin videonya. Videonya itu kayak tutorial gitu loh, tutorial laporan atau tutorial menggunakan turnbackhoax.id. Itu kan teman-teman bisa langsung pelajari ya. Saya tidak memberikan tutorial langsung karena bukan saya yang share screen, dan agak rempong kalau saya yang share screen. Tapi ternyata saya dapat tutorialnya di internet, di YouTube. Jadi boleh teman-teman cari secara mandiri. Mungkin itu Mbak Hana dan juga teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Hana. Ya, baik. Terima kasih Mbak Pipit buat sesi pemaparannya. Nah, baik teman-teman, kita mungkin langsung saja ya untuk masuk ke sesi tanya jawab nih. Oke, tapi sebelumnya biar teman-teman nggak ketinggalan info dan makin cakep digital, nah saya ingetin lagi nih, jangan lupa ya untuk follow akun sosial media @siberkreasi ya teman-teman. Oke, nah langsung saja untuk kita bacakan pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama datang dari Kak Aulia Mariani. Kak Pipit, saya ingin bertanya bagaimana caranya memilah pesan hoax. Langsung dijawab Mbak Pipit, boleh?
Boleh dong. Makasih Mbak Hana dan juga Kak Aulia. Jadi seperti tadi di beberapa infografis yang sudah saya perlihatkan ya, ini sudah dibuat langsung oleh teman-teman yang memang concern untuk menangani hoax. Jadi dilihat dulu mulai dari beritanya, judul beritanya atau judul informasinya. Apakah kalau misalnya informasi dari judul aja informasinya sudah men-trigger teman-teman untuk marah, untuk misalnya kepancing emosinya, ya curigai bahwa bisa aja itu adalah informasi yang hoax. Tapi itu baru judul ya, dari segi judul. Kemudian dari segi konten lagi. Kalau dari segi konten, terapkan pertanyaan 5W1H. Tapi ternyata di video yang tadi kita nonton, kita tetap harus mencari korelasinya. Jadi misalnya, identitas dari orang yang meninggal karena makan coklat dan mie ini ternyata kok nggak disebutkan, padahal kan ini informasi yang penting ya. Atau misalnya reaksi apa yang menyebabkan orang yang makan mie dan coklat itu bisa meninggal, itu kan nggak lengkap beritanya. Jadi kemungkinan itu adalah, kalau misalnya beritanya nggak lengkap, nggak komprehensif, itu mungkin adalah informasi yang hoax gitu ya. Jadi teman-teman boleh laporkan atau boleh cross checking, boleh lapor di salah satunya turnbackhoax.id, atau misalnya teman-teman cari kebenarannya. Jadi dibandingkan, apa sih reaksinya gitu kalau makan coklat bersamaan dengan mie, seperti itu Kak Aulia. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Oke, next. Oke, pertanyaan kedua datang dari Kak Nur Inaya. Kak Pipin mau tanya, di zaman sekarang ini, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah dan memilih informasi atau berita? Karena kebanyakan orang-orang kalau mendapat informasi, langsung diterima begitu saja tanpa dicari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Oke, ini pertanyaan yang menarik ya, dan juga menurut saya kritis banget. Dia sudah kayak mengkorelasikan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Nah, gini Kak Inaya, karena ini adalah hal yang kita alami saat ini menjadi PR kita bersama sebenarnya. Jadi menurut saya bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat itu tergantung kita sih, komitmen kita. Misalnya saya tinggal di daerah tertentu, saya mungkin mulai dari dengan berdiskusi dengan tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang memang betul-betul dikenal oleh masyarakat di sana. Karena saya merasa bahwa walaupun saya sekarang sudah level pendidikannya sudah S2 ya, walaupun belum selesai, sudah S2, mungkin saja kalau saya yang bilang mereka tuh nggak dengar karena kita jarang berinteraksi. Sesederhana menghubungi dulu tokoh agama dan tokoh masyarakat, lakukan diskusi dengan baik dan juga konsisten, karena bisa aja tokoh agama dan tokoh masyarakatnya itu belum yakin dengan kapasitas teman-teman ya. Jadi pastiin dulu teman-teman berkorelasi dengan pemangku-pemangku kepentingan. Jadi langkah awalnya adalah diskusikan isu ini dengan orang-orang yang memang punya power di wilayahnya. Terus kemudian kalau mereka sudah setuju, rencanakan sebuah sosialisasi seperti itu. Jadi dimulai dari peningkatan pengetahuan masyarakat yang disetujui oleh pemangku kepentingan. Begitu. Jadi teman-teman sebenarnya nebeng power dengan orang yang sudah punya power, karena merasa bahwa kalau saya ngomong saya nggak bakalan didengerin. Itu memang fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Kalau orang, kamu siapa gitu, kamu kayaknya anak baru kemarin gitu. Berbeda mungkin kalau yang bicara Pak Ketua RT dan juga Ketua RW, atau misalnya imam masjid atau pendeta gereja gitu ya. Itu mungkin bakalan lebih didengar karena memang mereka interaksinya dengan masyarakat berbeda dengan kita gitu ya. Jadi dimulai dari hal sederhana dulu, membangun kolaborasi dulu dengan orang-orang yang memang punya power. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pipit buat jawabannya. Langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, sudah sampai pertanyaan terakhir. Datang dari Kak Kairunisa. Hai Kak Pipit, menurut Kak Pipit, tujuan dari pembuat informasi hoax itu apa sih? Apa ya? Saya mikir dulu ya. Saya harus menganalogikan diri saya sebagai pembuat hoax. Tapi kalau saya diminta untuk, kalau saya ya, karena saya sudah tahu ilmunya bahwa hoax itu adalah menyebarkan hoax, membuat dan menyebarkan hoax itu salah. Saya mungkin kalaupun dikasih pilihan untuk membuat hoax, saya mungkin bakalan lucu-lucuan aja. Misalnya mungkin kambing itu ternyata suka air, padahal kenyataannya kan kambing nggak suka air. Atau misalnya kucing sebenarnya bisa mandi gitu.
Bisa emang kan bisa mandi kucing. Jangan deh, pokoknya yang lucu-lucu seperti itu gitu ya. Tapi seperti yang kita lihat tadi, ada satu ya yang menarik terkait dengan alasan seseorang membuat hoax. Jadi dia memang dibayar, ada memang orang yang dibayar untuk membuat hoax dan menyudutkan pihak yang lain gitu. Jadi itu salah satu tujuan yang sudah saya bahas tadi sebelumnya. Tapi ada juga sih orang yang memang tujuannya cuma iseng, atau memang tujuannya untuk ya karena merasa bahwa dia mau terkenal sebagai orang yang update dengan segala informasi, makanya semua informasi yang dia baca dia share. Dia tuh mau dibilang dia ingin mendapatkan citra sebagai orang yang update, padahal kamu update informasi, apakah informasi yang kamu sebar itu sudah kamu evaluasi apa belum gitu. Kan banyak seperti itu. Kayak teman saya tuh hobinya gini, kalau ada informasi dia bilang ringkasannya apa kayak gitu. Teman saya banyak yang seperti itu gitu. Mungkin ya. Baik, terima kasih Mbak Pipit buat jawabannya. Nah, teman-teman, kita sudah selesai nih buat sesi diskusinya. Nah, jadi teman-teman, saya mau sedikit merangkum nih. Mungkin ada beberapa teman yang ketinggalan tadi ya waktu sesi pemaparannya Mbak Pipit ya. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini teman-teman, yaitu melawan hoax melalui literasi digital. Nah, di antara yang sudah banyak dibahas oleh Mbak Pipi teman-teman, ternyata salah satu cara untuk melawan hoax yaitu kita harus melakukan verifikasi informasi tersebut. Nah, jadi langkahnya itu ada dua teman-teman. Yang pertama, pastikan kebenaran sumbernya, kemudian konfirmasi lagi dan klarifikasi untuk setiap informasi yang sudah kita terima. Dan bahkan kita bisa melakukan evaluasi dulu teman-teman untuk berita tersebut dengan cara apa? Caranya yaitu 5W1H. Nah, penting ya teman-teman untuk kita bisa mengetahui bagaimana sih cara melawan hoax melalui media, melalui literasi digital. Nah, teman-teman, berhubung ini adalah kelas terakhir ya teman-teman di hari ke-6. Nah, kita mau dong ini ya dengerin closing statement dari Mbak Pipit. Nah, boleh dong Mbak Pipit untuk memberikan closing statement di sekarang ini. Oke, saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir, yang menurut saya ini adalah sebuah kesadaran teman-teman mau menjadi generasi yang cakap akan literasi digital gitu ya. Saya sengaja membuat materi mulai dari literasi digital sampai pada akhirnya hari ini saya niatnya teman-teman kita semua sudah paham terkait dengan literasi digital, kemudian sampai pada akhirnya kita bisa menggunakan pengetahuan kita terkait dengan literasi digital untuk membentengi diri kita dulu melawan hoax gitu ya. Jadi alurnya sebenarnya seperti itu. Harapannya bahwa kita bisa menjadi netizen yang baik, netizen yang sehat dengan pengetahuan dan juga keterampilan literasi digital. Kita bisa memberdayakan masyarakat melalui media digital dengan pengetahuan literasi digital. Dan kemudian kita bisa pada akhirnya menghasilkan sebuah transformasi yang baik, yang menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain berdasarkan ilmu dari literasi digital itu. Jadi semua kembali ke pengetahuan dari literasi digital, dan harapan saya gerakan ini tidak berhenti sampai teman-teman apa yang teman-teman dapatkan dari kelas sesi pertama sampai sesi terakhir itu monggo-monggo aja silahkan disebarkan ke teman-teman terdekatnya, ke orang terdekatnya. Menyebarkan informasi ini berarti teman-teman menyebarkan informasi baik, dan semakin banyak orang yang mengetahui hal-hal baik ini, teman-teman sendiri yang akan mendapatkan kebaikannya secara bertubi-tubi gitu ya. Dan itu amin, kita harapkan bisa menjadi ladang pahala dan juga ladang amal bagi kita untuk perbaikan generasi Indonesia yang juga yang nantinya sadar akan literasi dan bisa menjadikan ranking Indonesia tidak lagi menjadi ranking yang buruk gitu ya se-Asia Tenggara. Harapannya seperti itu. Mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Bibi buat closing statement-nya. Nah, teman-teman, semoga apa yang sudah kita pelajari ini dari sesi pertama sampai sesi hari ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan kalau bisa kita boleh membagikan nih ke orang-orang terdekat kita. Oke, nah teman-teman, tidak terasa ya kelas hari ini sudah
sudah selesai. Nah, tapi saya mau mengingatkan untuk teman-teman nih, jangan lupa ya untuk mengisi absensi di Google Form. Nah, yang akan disediakan oleh panitia. Jadi sebelum beranjak dari virtual meeting ini, jangan lupa dulu untuk isi ya. Oke. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah mau memberikan pertanyaan, dan semoga apa yang kita diskusikan tadi semoga bermanfaat juga ya teman-teman. Dan kemudian terima kasih juga untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Siberkreasi yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan terima kasih untuk narasumber kita Mbak Pipit. Terima kasih buat ilmunya Mbak Pipit. Terima kasih Mbak. Sehat selalu ya Mbak Pipit. Sehat selalu teman-teman semuanya. Oke, dan semuanya yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun kesalahan selama memandu sesi ini ya teman-teman. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai bertemu lagi di event-event berikutnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa isi absen ya. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia bersama maju. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia. Hey! Recording stopped. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia
bersama maju masa depan yang sisi berkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi. Indonesia, Indonesia, bersama maju masa depan yang sisi berkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi. Indonesia, bersama maju. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi. Indonesia, Indonesia. Hey! Terus